Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah cukup lama kita membahas Yusuf Mansur, maka sebagian netizen kita mulai mulai hopeless gitu, melihat masa depan ini seperti apa ya. Kok Yusuf Mansur nggak dipanggil-panggil, lalu dia bercerita lagi, kata berani gitu. Itu warung steaknya tuh nambah terus tuh. Coba aja lihat di iklan-iklannya gitu. Ada di Makassar, ada di luar Pulau Jawa lah gitu. Dia mengusulkan udah nggak ada progres, karena itu katanya netizen atau penonton di channel Romongso ini makin lama itu makin berkurang. Saya ingin menjelaskan hal-hal seperti itu. Ya, kita lihat memang dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kita telah membahas tentang Yusuf Mansur dan sepak terjangnya di dalam melakukan bagaimana di balik cerita sedekah itu sebenarnya terkandung upaya penipuan besar-besaran atau penyelewengan cerita agama untuk mendapatkan uang. Kalau kita lihat memang dalam 6 bulan terakhir, tepatnya setelah ada pemerintahan baru gitu, itu kita merasakan masyarakat itu makin kurang fokus gitu. Karena ada kasus-kasus besar yang tidak pernah berhenti. Dulu misalnya nih ada kasus pemagaran laut. Laut kita dipagar. Itu panjangnya saja ya kan lebih dari 21 kilometer. Ngeri nggak ini? Tapi itu dengan sebentar menghilang. Cerita pemagaran laut hilang, lalu diganti dengan kasus yang lain yang tidak kalah menyeramkannya. Misalnya korupsi di Pertamina. Ada sebentar drama di Pertamina itu. Setelah itu kembali hilang. Ya kan? Lalu timbul kasus-kasus lain di berbagai instansi yang kasus korupsinya itu besar sekali gitu. Kalau dibandingkan, kata netizen nih, Yusuf Mansur berapa triliun sih uang masyarakat yang dia, katakanlah dia tilap. Lalu warung steak and shake-nya itu kan tetap banyak. Gitu. Ya sebagai seorang ustadz, paling dia mengambil berapa triliun. Itu belum sebanding, kata orang-orang nih, itu dengan korupsi di berbagai instansi. Gitu. Saking besarnya kasus-kasus korupsi itu, Presiden Prabowo terpaksa ya mendrop tentara untuk hadir di Mahkamah Agung, ya kan, atau di kantor-kantor kejaksaan. Ngeri nggak ini? Tapi ingin kita jelaskan memang ya korupsi kasus yang besar-besar itu memang besar gitu. Ya, tapi bukan berarti kasus-kasus kecil ini tidak berbahaya. Kalau saya menjawabnya seperti ular kobra gitu. Kobra itu kan kecil-kecil gitu, sebesar kelingking ini, tapi kalau kobra begitu digigit oleh kobra, itu mematikan. Ya kalau king kobra memang ya patokannya ya bisa harimau bisa mati sama king kobra gitu. Biasanya king cobra itu mula-mula kan dari ular-ular kobra yang kecil-kecil ini sebelah. Kalau king cobranya itu ada, pasti ya yang kecil-kecilnya banyak. Ular-ular kobra yang kecil ini kalau dibiarkan, begitu kena patok tuh nggak ada yang selamat. Berbahaya. Nah itulah permisalannya. Kalau kita biarkan yang kecil-kecil ini kita tidak peduli, waduh, dia nanti akan besar dan menakutkan semuanya. Sekarang ini dalam 3-4 tahun terakhir ini memang secara dalil formal ya Yusuf Mansur itu memang
belum dinyatakan bersalah, artinya dia belum dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi dampak sosialnya itu besar gitu. Kasus-kasusnya terus bergulir. Kalau tadiannya itu, Bapak Ibu sekalian, orang tuh takut gitu. Menggugat Yusuf Mansur tuh orang takut. Takut nanti kalau dituduh penistaan agama. Tapi kalau sekarang nggak ada orang takut. Ini sebuah bentuk penipuan atas nama agama. Itu yang terjadi. Maka hal itu ya kalau kita mau jujur ya, sebenarnya pemasukan Yusuf Mansur di dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini, itu jauh merosot. Dia sudah nggak diundang Pak di masjid-masjid. Karena orang sudah melihat ini, masyarakat tuh tahu dari cerita-cerita kita, dari teriakan kita, ya itu ternyata didengar juga walaupun finishing touch-nya belum terjadi. Ya kan? Finishing touch-nya, sentuhan terakhirnya belum. Tapi yang kecil-kecil ini udah kita matiin, kasarnya begitulah. Sekarang ya, dulu tuh dia kayak raja itu, mengambil duit masyarakat, minta dihormati. Kayak raja, dia keluar seperti apanya, kayak raja itu pakai foreigner, dikawal di mana-mana, ya kan? Orang datang harus cium tangan dia, tapi kemudian duitnya diembat gitu. Sekarang nggak ada gitu-gituan. Orang sudah nggak percaya itu nyerah-nyerahin duit. Coba proposal apa yang dibawa oleh Yusuf Mansur sekarang yang bisa dia sukses? Nggak ada. Bahkan sekarang dia pergi tuh, contohnya ya kasus dia dengan Zaini Mustafa, tadinya itu dianggapnya sudah close gitu. Ya kan, case close. Tapi ternyata enggak, orang berani menggugat terus, kasusnya hidup lagi gitu. Jadi banyak hal sekarang ini di seputar Yusuf Mansur itu dia sudah nggak bisa bergerak. Tadi kan masih senang dia dihormati, sekarang mana berani. Salah-salah dia bisa nggak pulang ke rumah itu. Kenapa? Karena orang udah tahu semua ini berbahaya gitu. Jadi gitu kita melihatnya, memang untuk penyelesaian 100% belum. Tapi lihat kasusnya di pengadilan nggak berhenti-berhenti sebenarnya. Bapak Ibu lihat lagi tuh, media-media besar nggak mau memuat berita tentang Yusuf Mansur. Nggak mau dah. Kalau dulu orang nggak mau kalau berita negatif tentang dia tidak bisa dinaik. Kalau sekarang kan nggak bisa. Karena arus informasi itu sangat deras. Nggak bisa media resmi mengontrol gitu. Maka akibat Yusuf Mansur tuh nggak leluasa dia. Adapun warung stiknya bertambah di mana-mana, itu kan memang banyak dana-dana gelapnya yang kita tidak tahu. Coba ya, dana untuk membangun masjid di Sevilla katanya dulu kan. Itu entah berapa dapat sama dia. 3 tahun dia mengumpulkannya. Dia mempatok saat itu, satu orang tuh minimal 1 juta. Nggak tahu entah berapa miliar. Itu kan nggak ada satu pengki pun dia bangun masjid yang dijanji-janjikan. Uangnya kemana? Ya besar kemungkinan dia pindah karena dia yang berkuasa. Jadi cerita Yusuf Mansur ini kita menggagalkan sebuah upaya perampokan atas nama agama, dan sekarang masyarakat tuh udah tahu gitu. Memang warung stick and shake-nya masih ada, tapi itu akan dikejar terus oleh masyarakat. Maka pemberitaan yang kita angkat ini ingin menjelaskan terus siapa dia gitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, walaupun kasus-kasus besar yang di seputar kehidupan kita ini tetap ada, kasus-kasus korupsi muncul terus, memang menutup pemberitaan kita. Tapi nanti angin itu kan, cuaca itu ada perubahan gitu. Setelah kasus-kasus besar ini nggak selesai, orang tetap memperhatikan kasus-kasus kecil ini gitu. Jadi mudah-mudahan cerita Yusuf Mansur ini tetap akan mendapat perhatian, karena beranjak dari cerita gugatan untuk menegakkan sebuah kebenaran. Di walaupun warung stick and shake-nya hari ini masih mendatangkan rezeki dan duit bulanan yang jumlahnya miliaran kepada Yusuf Mansur, tapi begitu kesadaran masyarakat kita pupuk dan terus tumbuh, itu sebentar juga bisa lumpuh. Mudah-mudahan kita bisa melihat
bagaimana kebenaran ini tegak di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.